lagi bersama saya, Novianti Bere. Dengan video kali ini, saya akan menyampaikan materi IPA yaitu ekosistem. Baik, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih ekosistem? Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, dan ekosistem padang rumput. Perlu teman-teman ketahui bahwa ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oke, baik teman-teman. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal. Misalnya pada gambar ini teman-teman bisa lihat ada seekor rusa. Baik, sekarang lanjut populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Nah, teman-teman bisa lihat pada video ini ada sekawanan harimau. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya, pada video ini terdapat populasi dari harimau, ada dari jerapah, gajah, burung-burung, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Apakah ada yang tahu? Ya, berdasarkan proses terbentuknya ekosistem, maka terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, teman-teman, jenis ekosistem yang pertama yaitu ekosistem alami. Sudah ada di alam, dengan kata lain, jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, yang berarti diciptakan oleh Tuhan. Contohnya seperti laut, sungai, dan hutan. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan dibuat oleh manusia, dengan kata lain, terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, akuarium, sawah, kolam, bendungan. Nah, teman-teman, di sini apakah ada yang tahu apa saja sih komponen penyusun sebuah ekosistem? Ya, betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, teman-teman, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, teman-teman, komponen penyusun ekosistem yang akan saya jelaskan pertama di sini yaitu komponen biotik.
Komponen biotik semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopis seperti bakteri dan jamur. Nah, teman-teman, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem loh. Nah, teman-teman, komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan lagi menjadi beberapa macam loh, tergantung bagaimana cara mendapatkan makanan dan tingkat trofiknya. Nah, ini jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Teman-teman, apakah ada yang tahu? Ya, betul. Ada 3 jenis komponen ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah produsen. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri loh, melalui proses fotosintesis. Contohnya ada tumbuhan hijau, yang dimana terdapat rumput, pohon, padi, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, selanjutnya jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya itu yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga ia harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain loh teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar rantai makanan di atas. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang produsen dan mana yang konsumen? Teman-teman bisa melihat pada gambar rantai makanan di atas, produsen yaitu ada rumput dan konsumen sendiri ada kambing dan manusia di atas. Namun, selanjutnya kita akan lanjut ke jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Dia merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, jadi tadi teman-teman sudah dapat mempelajari dan dapat membedakan mana yang produsen, mana yang konsumen, mana yang dekomposer, dan juga ada gambar rantai makanan. Nah, sekarang masuk pada pembahasan ini, yaitu berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem. Komponen biotik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu? Ya, jadi mari kita bahas sama-sama. Jadi teman-teman, di sini jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Yang pertama akan kita bahas yaitu komponen autotrof. Merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di atas, saya menggunakan ekosistem sawah, yaitu yang terdapat pada tingkatan trofik pertama, yaitu komponen biotik. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yaitu komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen abiotik. Nah, jadi tadi teman-teman kita sudah mengetahui jenis-jenis dari komponen biotik itu sendiri. Oke, sekarang kita mulai dengan komponen yang kedua, komponen abiotik. Jadi teman-teman simak video ini dengan baik sehingga mengetahui apa saja yang termasuk dalam komponen abiotik. Oke, komponen abiotik, komponen tidak hidup atau dengan kata lain fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem, yang dimana
yaitu ada suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke, baik teman-teman, jadi tadi kita sudah mempelajari bersama yang mana ada pengertian ekosistem itu sendiri, jenis-jenis ekosistem, dan juga komponen penyusun ekosistem. Jadi, apakah teman-teman sudah bisa memahami betul-betul tentang materi ekosistem ini? Oke, jadi dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ekosistem sendiri tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, yang dimana berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan lagi menjadi ekosistem alami yang terbentuk secara organik dan ekosistem buatan yang diciptakan oleh manusia, di mana keduanya berfungsi menjaga keseimbangan alam. Sekian dari video kami, sampai jumpa teman-teman.